Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Rifki Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos. Saat ini sekitar hampir jam 12 malam. Saya sedang ada di SPPG Kabupaten Banjar, tepatnya di Kecamatan Kertakanyar. Ini salah satu SPPG yang bakal menyuplai ribuan makanan ke berbagai sekolah SD dan SMP saat ini ya. Dan kita bakal ngeliput, ini salah satu liputan eksklusif mungkin dari Banjarmasin Pos juga ya Sobat Bipos. Liputan eksklusif kita terkait dengan melihat proses dari awal, dari persiapan, terus dari proses memasak sampai pendistribusian makanan bergizi gratis. Salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Kita coba cek gimana kondisi di dalam, gimana proses persiapan, gimana proses memasaknya, dan juga gimana pendistribusiannya nanti. Jadi sampai siang nih Ci, sampai siang sama saya dan sama nanti salah satu beberapa teman dari SPPG juga. Jadi jangan kemana-mana, ikutin saya terus. Saat ini saya sedang bersama siapa Bang? Saya Reza dari mitranya Yayasan Kemala Bayangkari Polres Banjar. Oh, jadi sebagai mitra di sini. Iya, kebetulan posisi kita di Kertakanyar, makanya namanya SPPG Kertakanyar Polres Banjar. Oh, di Kabupaten Banjar Mas. Iya, betul. Jadi Bang, ini area sterilisasi berarti, area steril berarti ya? Betul. Di sini kita tidak boleh, bahasanya kita ngerokok tidak boleh. Kita ngerokok di luar dari halaman ini. Terus ketika sudah masuk dari sini, kita melengkapi dengan masker, dengan sarung tangan, dengan penutup kepala, dan masak nanti ada celemek untuk yang tim masak, khusus tim masak gitu. Siap. Ini juga di CCTV ya? Betul, dilengkapi CCTV. Kita ada beberapa 8 CCTV, jadi yang mengawasi kalau sampai terjadi kebocoran misalnya dalam hal merokok atau segala macam, baru kita nanti ada punishment-nya gitu kan. Ada berapa tim sih Bang yang bekerja di sini? Total bekerja itu relawan ada 47, ditambah ada KSPPG, ada asisten lapangan untuk apabila KSPPG sibuk dia bisa mengawasi tim di lapangan. Terus ada ahli gizi dan ada akuntansi sesuai syaratnya yang sudah ditentukan oleh PGN. Artinya ada sekitar 50-an nih. 50 kurang lebihnya, 51 ya. 51 orang ya, di sini. Iya. Dan dibagi ada punya tugasnya masing-masing. Betul, ada pemasakan itu ada sekitar 10 orang, persiapan ada kurang lebih 10 orang. Habis itu pemorsian ada 10 orang, pencucian ada 10 orang. Distribusi. Security ada 2, driver ada 2, helper ada 2. Distribusi ya di helper. Ya. Helper sama driver. Dia kerja sama nanti. Oke, siap. Oke, Sobat Bipos, itu sedikit intermezzo. Kita bakal cek ke dalam langsung apa sih yang dimasak sama mereka. Sebelum kita masuk ke dalam sini ya kan Bang ya? Iya. Itu tadi APD Bang ya? Betul. Pelindung diri. Maksudnya masker, sarung tangan. Betul. Penutup kepala. Sama sendal. Terus nanti ada celemek juga. Iya, untuk yang tim masak. Nah, karena kita mau masuk, tolong tim buat saya. Sik. Terima kasih tim. Dan ini udah masuk jam 12 malam lewat dan proses sudah dimulai Om ya? Sudah dimulai. Ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Om proses ini Om? Kalau awal mulai bergerak dapur ini sebenarnya kita ini kan siap 24 jam. Ya. Karena posisinya pagi itu datanglah mulai barang-barang. Barang dari pasar itu datang, habis itu mereka langsung timbang karena kan pasti ada perbedaan antara dari pasar sama dari timbang kita. Nah, apabila sudah klop, baru mereka cek aman tidak kondisinya, beratnya, ayamnya, telurnya, sayurnya, buahnya. Sementara mereka ngecek sudah aman, ada yang langsung dicuci, ada yang masuk ke gudang kering, ada yang masuk ke gudang basah. Nah, lalu mereka sambil mempersiapkan air segala macam atau memotong-motong sayur-sayurnya, lalu akhirnya lah misalnya besok soto Banjar ada beberapa sayur yang harus disiapkan, mereka potong. Terus telur dicuci-cuci baru direbus. Ayam seperti itu juga. Sampai nanti lengkaplah menu itu
dari protein hewani, nabati, terus dari karbohidrat segala macam, dari buah-buah sudah lengkap, baru masuk ke tim pemasakan. Artinya nih Om, ada proses persiapan, Iya, proses memasak, iya, proses pemorsian. betul. Nah, ini kebetulan masuk jam 12 ini datanglah tim juru masak untuk memproduksi. Memproduksi jadilah sebuah menu makanan yang besok kita distribusikan. Kita udah di ruang persiapan nih Sobat Bipos bersama ahli gizi. Namanya siapa Mbak? Lupna Khairunisa. Lukna. Khairunisa. Jadi Mbak Lukna, ini terkait dengan pemeriksa di ruang persiapan ini, biasanya ahli gizi itu ngapain sih di sini? Oh, saya mengawasi bagian persiapan ini, misal kayak potongannya gimana, nanti setelah ulun dapat apa namanya dari juru masak, nanti ulun yang mengawasi sini sudah benar apa belum tatakannya, terus apa aja lah yang bisa telur rebus, ini jam berapa direbusnya, nanti wajib kupasi seperti itu. Kalau terkait menu itu penentuannya ada di ahli gizi atau di juru masak atau? Di ahli gizi, nanti kami yang menentukan menu, habis itu juru masak sanggup nggak masak gitu. Kalau sanggup saya lanjutkan menunya, kalau nggak sanggup ulun ganti lagi menunya, misal apa yang sanggupi. Katanya tadi menunya menu-menu khas daerah ya? Ya, soto Banjar. Ada berapa menu yang disiapin dalam mungkin satu minggu? Kalau satu minggu kami menyiapkan 5 menu basah, 1 menu kering. Menu basah itu yang pakai kuah kah maksudnya makanannya? Bukan, yang menu basah tuh makanan berat, nasi seperti itu ya. Kalau kering tuh Yang lebih pakai ke ompreng. ya yang pakai ompreng. Kalau Ya. kering? Kalau Kering pakai biasanya goodie bag. Goodie bag itu. Jadi menu-menu kering kayak susu, telur, roti, Ya, seperti itu. buah. Ya. Dalam pembagian di satu sekolah itu dikasih satu menu basah sama satu menu kering kayak itu kan? Enggak setiap hari. Nggak setiap hari, itu khusus hari Di hari saja. Jumat. Kasih hari Jumat menu Ada kering. kering, Iya. ada kering, ada satu basah. Begitu Sobat Bipos. Jadi begitu Sobat Bipos, terkait dengan ini sama ahli gizi Mbak Lukna. Dan ini sedang persiapan terkait membuat soto Banjar ya hari ini. Total ada berapa ribu Bang? Porsi. 2148. 2148. Kita bakal ngeliat ruang gudang ompreng sama Bang. Silakan Bang. Oh iya. Oke, langsung check this out. Nah, ini apa ini? Nah, ini yang dimaksud menu basah. Jadi menu basah itu di dalam ompreng. Yang ini goodie bag yang untuk menu kering. Jadi di setiap penghujung hari, khususnya itu hari Jumat, kalau itu libur basahnya kan ada juga kemarin Natal itu Kamis Jumat. Jadi penghujung harinya Rabu. Jadi di Rabu kita bagikan untuk Kamis Jumatnya menu keringnya ini, kayak gitu kan. Ini kita ada di ruangan apa Bang? Ini di ruang pemasakan, Penggorengan ya? penggorengan tim masak, produksi, tim produksi, ruang produksi. Jadi di ruang produksi ini biasanya berapa lama kerjaannya? Kebetulan tergantung menu. Jadi menu itu ini kebetulan kita diwajibkan untuk menu masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah atau khas daerah. Nah makanya besok itu menu dari SPPJ Kertakanyar ini soto Banjar lah. Soto Banjar dengan pelengkap tempe goreng. Biar ada protein hewani, protein nabatinya gitu. Jadi Sobat Bipos, di sini lumayan panas untuk para pekerja.
Ini jadi salah satu dedikasi mereka ya untuk menghadirkan MBG makanan bergizi gratis kepada siswa-siswi sekolah di Indonesia. Kalau terkait gasnya ini berarti langsung terhubung ya Bang? Betul, ada ruang gas di luar. Jadi ada total kewajiban dalam satu dapur itu ada beberapa ruangan. Salah satunya ruang instalasi gas, ruang produksi, ruang pembersihan, ruang persiapan, ruang pencucian bahan, ruang pencucian pencucian ompreng, gudang bakar, gudang kering, gudang dapur, gudang ompreng, kamar kepala SPPG, kamar ahli gizi sama akuntan, musola, loker sama ruang kerja, ruang rapat sama ruang tamu di luar. Oke. Jadi untuk area api, gorengan, perebusan di sini semua. Di sini semua, khusus memproduksi makanan di sini semua. Lumayan panas, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, ada 6 wok pembakaran. 6 koper sama 2 steamer nasi. Oh sama itu ya? Itu apa namanya Om? Steamer nasi. Steamer nasi? Iya, steamer nasi. Steamer nasi. Jadi untuk pembuatan nasi. Yes, selamat pagi ya, ini sudah pagi Sobat Bipos. Tadi dari jam 12 sekitar 5 jam melakukan proses masak di dalam soto Banjar. Dan kita langsung katanya sudah mulai proses pemorsian. Bersama Kepala SPPG siapa namanya Bang? Siap, izin nama Muhammad Rajiki Ananda, KSPWG Polres Banjar. Nah, kita di dalam sini ya Bang ya? Oke, setelah di balik pintu ini nanti ada bagian pemorsian. Nah, ya itu yang membagi ke ompreng. Yang memasukkan dari setelah dimasak itu dibawa ke omprengnya. Oke, kita langsung cek aja ke dalam yuk. Silakan Bang. Izin. Nah, Sobat Bipos. Ini kita udah di dalam ya, di dalam pemorsian karena nih di sini area steril ya Bang ya. Jadi harus dilihat kebersihan dan lain sebagainya. Terkait pemorsian ini gimana Bang prosesnya Bang? Jadi makanan itu setelah dimasak sedemikian rupa, terus ditaruh didinginkan dulu atau bagaimana? Jadi memang untuk makanan kita dinginkan dulu sebelum masuk ke dalam ompreng. Takutnya apabila di dalam ompreng itu masih panas itu bisa menyebabkan basi dan memicu bakteri-bakteri yang lain. Nah seperti itu, makanya mungkin sahabat Bipos melihat saat ini ada di bagian-bagian tertentu kami lagi mendinginkan makanan yang setelah dimasak ini. Nah seperti yang kalian lihat, seperti inilah kegiatan setelah tim masak berlangsung. Dan ini masih proses pemorsian. Setelah di proses pemorsian ini masuk ke proses mana lagi nanti? Nanti akan ada ruang steril, di mana ruang steril itu tempat menunggu. Kan ompreng ini nggak mungkin keluar langsung 100 ompreng nih. Cuman karena di situ ada ruangan dikhususkan dari BGN, itu ruang steril di mana setelah ompreng ditutup, diikat, dinyatakan aman baru masuk ke mobil. Oke. Siap.
selamat pagi Sobat Bipos sekalian. Masih barengan saya Ripki Sulaiman. Ini sudah jam 7.30. Total kita dari jam 12 malam sampai jam setengah 8 melihat proses dibuatnya MBG sampai pra pendistribusian, sampai nanti didistribusikan dan sampai nanti balik lagi sampai dicuci ya omprengnya. Dan di belakang ini juga sudah dilakukan loading ompreng yang sudah disterilisasi juga dan lain sebagainya, dijaga sama pihak kepolisian, mengingat ini SPPG dari Yayasan Kemala Bayangkari Polres Banjar. Dan kita selain ada loading ini, kita juga di sana juga ada pemeriksaan dari pihak Bitdokes Polda Kalsel. Nah, pemeriksaan apa sih? Ini jadi salah satu pembeda nih, Ci. Oh, di bawah ya ibunya ya. Ini jadi salah satu pembeda. SPPG dengan SPPG lainnya, SPPG Polres Kepolisian dengan SPPG lainnya. Halo Ibu, selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Iya, dengan siapa ini namanya nih? Sama Unun. Unun. Iya. Ya, Mbak Unun ini ada tes apa sih? Oh, ini ada tes makanan ya buat MBG. Kami ada 3 pemeriksaan, ada formalin, ada sianida, dan sama nitrit. Ini jadi standar dari SPPG Kepolisian ya? Iya, betul banget. Oh, emang dari sudah dari anjuran Mabes Polri? Ya betul, karena untuk menjaga keamanan ya untuk segi makanannya, jadi kami harus ngecek juga di dalam kan, dari segi bau juga, dari segi penglihatan kita lihat apakah bahannya rusak atau enggak gitu. Selamat pagi Sobat Bipos. Di jam 8.50 MBG dari SPPG Kertakanyar sudah mulai didistribusikan. Dan ini gokil sih. Bisa dilihat ya langsung kondisi lapangan banjir, namun MBG tetap disalurkan. Karena ini hari pertama juga, ada soto Banjar di dalam ompreng yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari SPPG dan juga Yayasan Kemala Bayangkari Polres Banjar. Nah, saya belum tahu ada berapa murid di sini, ada berapa total MBG yang diberikan. Cuman kita bisa tanya langsung ke kepala sekolah nanti terkait dengan MBG ini dan apa sih respon biasanya anak-anak ketika mendapat MBG. Yuk, langsung. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ibu siapa namanya? Bu Hayati sebagai PLT Kertakanyar 13. Sambil lihat kamera Bu ya. Izin Ibu, ini kan hari pertama penyaluran MBG nih Bu. Gimana respon anak-anak? Bu sangat senang Pak. Pagi tadi, Bu hari ini MBG tinggi, benar sorak Pak. Karena dari MBG ini pemenuhan gizi anak-anak. Anak-anak uang jajannya tersimpan. Karena dari hasil guru-guru tanya sama murid, apakah MBG ini membantu uang jajan kalian? Sangat membantu. Malahan biasanya nabung 2.000 jadi 5.000 sekarang. Karena ada MBG dan dia tidak jajan lagi, Pak. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya MBG. Kalau terkait total murid yang dapat 143. 143 murid.
Setiap hari ya Bu ya? setiap hari. Oke, siap. Bu, tapi kondisi banjir kayak gini di sekolah, ngomongin soal banjir ya? Nggih. Gimana Bu? Ini emang tahunan kah? Kalau ini memang tahunan Pak, ini bukan banjir tapi ini genangan air hujan yang sudah berlangsung 5 tahun lalu sudah sampai sekarang. Kalau banjir yang banjir rob sekarang yang marah itu tidak berimbas ke sini Pak. Iya. Nggih. Tadi kita sudah distribusi MBG di SDN Kertakanyar 13. Terus udah dikasih ke dalam kepala sekolah dan kita langsung lihat kondisi di dalam kelas. Gimana sih anak-anak nyobain MBG? Yuk. Let's go. Kita coba masuk dalam kelas. Nah, ini kita lihat anak-anak. Anak-anak disokin, my friend. Siapa namanya? Hakim. Siapa? Hakim. 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 Namanya Hakim. Hakim lagi makan apa, Kim? Makan. Hah? Tahu lah menunya ini apa. Tapi sukalah Hakim. Enak Hakim. Pengennya dikasih ini mulu Hakim. Setiap hari Kim ya. Lihat kamera Kim. Gitu. Enak nggak? Sampingnya siapa namanya? Siapa nama temanmu Kim? Fadil. Hah? Fadil. Padil namanya, Sobat Bipos. Dil, enak gak Dil? Enak kata Padil. Oke. Ya, kita tanyain lagi ya. Satu anak, satu adik. Namanya siapa, Dek? Afifa. Afifa. Enak gak, Dek, makan ini? Rasanya gimana tadi? Asin, manis, Campur. campur. Paling senang selama ini Adek menunya menu apa sih, Dek? Burger. Burger. Kenapa jadi suka burger? Enak aja. Enak ya? Tapi yang lain enak juga. Pas ada MBG ini jajan nggak ada? Tetap jajan di luar nggak? Tetap. Oh, tetap jajan. Cuman berkurang ya jajannya ya. Bisa nabung? Bisa. Sehat-sehat ya Dek. Iya. Makasih. Sobat Bipos, kita sudah sampai di sesi terakhir di ke-12 jam kita bersama-sama. Ini jam 1:13 jam malah ya. Ini sudah di sesi pencucian ompreng. Ompreng sudah diambil dari sekolah-sekolah. Tadi kita ngantar ke SDN Kertakanyar 1213 Kabupaten Banjar. Kemudian kita sebelumnya juga ngelihat gimana sih proses memasaknya. Hari ini menunya soto Banjar hari pertama di 2026 tanggal 8 hari Kamis. Dipilih soto Banjar karena sesuai dari ketentuan BGN mereka minta agar menunya adalah menu daerah dan disediakanlah soto Banjar, kemudian pemorsian, sterilisasi sampai didistribusikan. Dan kita terakhir kita lihat gimana sih proses pencucian ompreng karena katanya siswa tuh tidak diperbolehkan buat mencuci ompreng. Yuk, let's go. Kita coba tanya-tanya bagaimana ibu-ibu di dalam sini, ibu bapak.
yang mencuci ompreng. Nah, ini Ibu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Siapa nama pian, Bu? Bu Halimah. Ibu Halimah. Nah, ini kita cuci ompreng sudah nih, Bu lah. Nggih. Prosesnya kayak apa, Bu? Direndam dulu kah atau kayak apa? Direndam dulu, Pakai baju sabun nggak, Bu? nggih pakai baju sabun. Itu direndam ditunggu berapa lama biasanya, Bu? 15 menitan. Habis itu Nah, kita cuci, baru dibilas. nggih baru dibilas, Terus dikeringkan dikeringkan, sampai benar-benar kering lah. nggih. Artinya si ompreng ini dipastikan bersih ya, Bu lah. Iya, nggih. Kalau sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam ompreng itu gimana, Bu? Alhamdulillah dibuang pang. Dibuang, Bu lah. Nggih, kalau yang sisa-sisa itu dibuang. Oke, siap. Banyak sisanya kah, Bu? Dari hari ini nah? Alhamdulillah kadeda pang. Kadeda yang bersisa. Habis, Bu lah. Nggih. Oke, siap. Nah, jadi begini Sobat Bipos. Dilakukan perendaman terlebih dahulu sekitar 15 menit dengan air sabun. Kemudian dibilas lagi di bak sebelahnya. Berapa kali bilas berarti totalnya, Bu? 1, 2. Situ? Baru ke situ. 1, 2, 3, 4 kali berarti, Bu lah. Nah, ada 4 kali total bilasan Sobat Bipos yang dilakukan. 4 kali total bilasan. Dan ini sekaligus menjadi akhir dari pertemuan kita hari ini, menjadi penutup kita. Dan terima kasih untuk Sobat Bipos yang sudah menyaksikan di YouTube Banjarmasin Post News Video. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share juga, di-komen juga. Kemudian untuk beritanya, ini gak cuma sekedar video, ini ada beritanya. Beritanya nanti bisa dicek di website banjarmasinpost.co.id atau di koran Banjarmasin Post. Oke, standby aja. Dan habis ini kembali lagi ke proses awal, ada persiapan, datang loading barang dan lain sebagainya. Oke, saya Ripki Sulaiman pamit. Terima kasih kepada Sobat Bipos yang sudah menyaksikan dari jam 12 malam tadi sampai sekarang melihat proses keseluruhan MBG di SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Kertakhanyar Kabupaten Banjar. Saya Ripki Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.